Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu kembali di materi yang ketiga, tarikh atau sejarah Islam ini. Baik, kita awali dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim, shiratal ta'alim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Materi yang ketiga, Ad-Darsul Khamisu. Semoga nanti bisa sampai Ad-Darsus Sadisu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu utawi iku pelajaran al-khamisu kang nomor 5. Ad-darsu utawi iku pelajaran al-khamisu kang nomor 5, rupane mubaya'atuhu, dibaiate Abu Bakar radhiyallahu anhu ba'da wafati Rasulillahi, yang dalam sakwise wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijtama'a kumpul sapa al ansaru kaum ansor fi qubbatin ing dalam kubbah, fi qubbatin ing dalam kubbah, gedung pertemuan atau aula, tu'rafu kang dikenal apa kubbah bisaqifati Bani Sa'idah, kelawan Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah ya artinya ya aula, gedung pertemuan. Lil mufawadhati, krana berunding, fiman ing dalam wong yatawalla kang nguasani sapa man al khilafata ing kepemimpinan. Faqarra mengko netepaken apa ra'yuhum pendapate ansor ala mubaya'ati za'imihim ing atase milih atau baiat pemimpine ansor, rupane Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Ubadah. Nah, ini kaitannya dengan wafatnya Rasulullah. Begitu Rasulullah wafat, maka yang pertama kali berpikir untuk memilih pemimpinnya adalah orang-orang Ansor. Cuma ini pemimpin kalangan Ansor saja gitu loh. Jadi orang Ansor berkehendak untuk memilih pemimpin mereka, karena pemimpin mereka Rasulullah sudah wafat. Nah, yang diajukan adalah Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Ubadah. Nomor 3, walamma alima lan nalikane wis ngerti sapa al muhajiruna, kaum muhajirin, ini pendatang dari Mekah yang hijrah bersama Nabi, bijtima'ihim kelawan berkumpule ansor, asra'u mongko segera sapa al muhajirun ila saqifati maring saqifah, yataqaddamu majuhum ing ansor sapa Abu Bakrin Abu Bakar, wa Umarulan Umar, wa Abu Ubaidah lan Abu Ubaidah. Nah, mengetahui respon dari orang-orang Ansor yang kemudian gupuh ya, kayak gupuh, segera memilih pemimpin pengganti Rasulullah di kalangan kelompok mereka, masyarakat mereka sendiri, tidak melibatkan masyarakat yang lain. Nah, ini kan tidak asik gitu, tidak mengajak yang lain itu kan tidak bagus. Sebab apa? Madinah itu diisi oleh banyak golongan ya. Islam saja itu ada yang dari Mekah, ada yang dari Madinah, ada yang dari Arab kiri kanannya itu juga banyak, dari Yaman juga banyak. Nah, kalau hanya orang Ansor saja yang rapat memilih pemimpin kan juga tidak asik itu namanya, tidak melibatkan konco yang lain kan gitu. Maka kemudian didatangi oleh Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah selaku utusan dari kaum muhajirin. Nah, terjadi dialog nanti setelah ini.
Faqala mongko ngucap lahum maring Abu Bakar, Umar dan lan Abu Ubaidah sapa al ansaru kaum Ansar. Minna iku saking kita amirun utawi pemimpin. Wa minkum lan iku saking sira kabeh amirun utawi pemimpin. Nah, di sini terjadi satu kondisi yang tidak diharapkan oleh Abu Bakar dan Umar serta Abu Ubaidah. Apa? Jadi mereka memilih pemimpin itu orang Ansor itu untuk mereka sendiri, kalangan mereka sendiri. Jadi kalau kaum Muhajirin mau milih pemimpin, silakan milih pemimpin sendiri setelah ditinggal Rasulullah. Jadi masing-masing grup nanti punya pemimpin sendiri-sendiri. Nah itu kan yang tidak bagus itu. Setelah soro-soro Kanjeng Nabi ngelumpukkan, mempersatukan segenap masyarakat jadi satu dalam satu tempat, dalam satu wilayah, bersama-sama hidup, kok kemudian mau pemimpinnya sendiri-sendiri. Ini namanya kan baru saja dikelompokno terus buyar kabeh. Nah ini tidak dikehendaki. Intisarinya ajaran Rasulullah adalah persatuan. Nah kalau terjadi seperti itu ya tidak persatuan, nanti buyaran jadinya kan. Nah akhirnya sejarah seperti ini lantas kemudian nanti diperas, dipelajari, jadilah ini semuanya lantas kemudian menjadi salah satu sila di Pancasila kita itu, yaitu persatuan Indonesia itu. Nah, jadi persatuan itu merupakan misi penting yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah selesai dengan diskusi seperti itu saja? Pemimpinnya dewe-dewe? Tidak. Wastadalan dadi banget apa al jadalu perdebatan wal khilafu lan perbedaan. Nomor 5 wa khotobalan pidato sapa Abu Bakar khutbatan kelawan pidato. Bayana kang jelasaken sapa Abu Bakar fiha ing dalem khutbah al hadafa ingkang pantes, al asma tur anduweni nomo, min ja'lil khilafata saking dadekaken pemimpin, li Quraisyin maring Quraisy. Tsumma qala nuli dawuh ucap sapa Abu Bakar, nahnul umara'u, nahnu tawi kita iku al umara'u pira-pira pemimpin, wa antum tawi sira kabeh ku al wuzara'u pira-pira menteri. Wala yadinu lan ora tunduk sapa al arabu wong Arab illa li Quraisyin kejaba krana kaum Quraisy. Nah, ada satu penawaran dari Abu Bakar, begini saja, bagaimana nanti pemimpin-pemimpinnya, umaroknya adalah dari kami kaum Quraisy. Wa antumul wuzara, lah nanti yang jadi menteri-menterinya adalah dari kalian, dari kaum selain Muhajirin, misalkan kaum Ansor. Ketahuilah wala yadinu lan ora tunduk. Nah, argumentasinya kenapa harus begitu? Wala yadinu lan ora tunduk sapa al arabu wong Arab illa li Quraisyin kejaba krana kaum Quraisy. Jadi Quraisy itu kaum kabilah suku yang sangat dimuliakan, dihormati, bahkan membuat orang-orang Arab itu segan. Karena Arab itu, Quraisy ini di Arab itu memiliki segalanya. Kekayaan paling kaya, nasab keturunan paling mulia, keturunan Nabi Ismail. Terus kemudian kepintaran dalam militer pintar, organisasi politik juga lebih bagus, pendidikan jauh lebih bagus daripada kaum-kaum atau kabilah-kabilah yang lainnya. Maka orang Quraisy ini sangat dihormati, disegani dan dimuliakan. Oleh karena itu kenapa kemudian nahnul umara, kami para orang-orang Quraisy ini nanti yang jadi pemimpin, al wuzara
menteri-menterinya dari kalian. Kenapa kok begitu? Karena pada kenyataannya di Arab itu yang disegani adalah orang Arab, Quraisy. Nah, kalau yang jadi pemimpin itu bukan orang yang disegani dan dihormati, ya nanti jadinya bagaimana, kan gitu toh. Jadi orang yang harus paling dihormati, paling disegani, paling ditaati. Wa qad raditu lan teman-teman ridho sapa ingsun lakum maring sira kabeh. Ahada hadaini rajulaini ing salah sijine iki lanang loro. Yakni ngersakaken sapa Abu Bakar Umar bin Al-Khattab ing Umar bin Khattab wa Aba Ubaidah lan Abu Ubaidah. Oleh sebab itu Abu Bakar lantas mengajukan dua nama dari orang Quraisy untuk menempati posisi amir atau pemimpin itu. Siapa? Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Jadi dia mengajukan calon Umar sama Abu Ubaidah, enggak mencalonkan diri sendiri Abu Bakar ini. Fanahadha mongko bangkit, mengetahui hal itu lantas kemudian fanahadha mongko bangkit sapa Umar. Wahasamalan motong sapa Umar an-nizaa ing perdebatan. Wa maddalan mengulurkan sapa Umar yadahu ing tangane Umar li Abi Bakrin maring Abu Bakar. Umar tidak banyak bicara, langsung bangkit saja mendekati Abu Bakar yang tengah pidato. Tangan Abu Bakar dicekel, lantas kemudian diangkat. Nah, tangannya diangkat kayak ngangkat juara tinju begitu itu ya. Fabaya mongko bayat sapa Umar hu ing Abu Bakar. Wa tabi'alan padha anut hu ing Umar sapa al hadiruna pira-pira wong kang hadir. Langsung saja posisinya Umar saya, dia dicalonkan kan, Umar saya milih Abu Bakar. Bagaimana kalian? Oh ya, iya semuanya memilih seperti pilihannya Umar. Nah, itulah calon kalau didukung oleh tokoh yang kuat, tokoh yang berpengaruh, maka banyak pengikutnya. Jadi penting seorang pemimpin itu memiliki pendukung dari tokoh yang kuat. Ya, kayak dulu Pak Karno itu kan punya pendamping yang sangat kuat yang namanya Pak Hatta. Atau kalau ditambah beras itu ada Kiai Wahab gitu ya. Nah, beliau memiliki pendamping yang top. Adik-adik beliau Kiai Hamid, Kiai Abdur Rahim, kemudian keponakannya Kiai Fatah. Nah, itu mereka semuanya adalah pendamping dari ketokohan Kiai Wahab. Kiai Wahab sudah tokoh hebat, didukung, ditopang oleh tokoh yang juga hebat. Ya manut kabeh kalau sudah begini. Wa dakhalalan mlebu sapa Abu Bakar al masjidah ing masjid. Wa baya'alan bai'at hu ing Abu Bakar sapa annasu menungso. Nah, terjadilah bai'at. Bai'at itu pemilihan umum kalau zaman sekarang ya, tapi caranya nggak pakai coblosan kertas gitu, tidak, tapi dalam bentuk dukungan. Saya mendukung. Nah, penarikan kebutuhan untuk didukung ini lantas kemudian keberadaan Abu Bakar, beliau kemudian masuk masjid, sehingga orang-orang pada masuk ke masjid juga dan sama menentukan pilihannya, dukungannya kepada Abu Bakar. Wa khatabalan khutbah fihim ing dalem, wa khatabalan khutbah pidato sapa Abu Bakar fihim ing dalem nas khutbatan kelawan pidato hassa kang menganjurkan sapa Abu Bakar hum ing annas fiha ing dalem khutbah alat tamassuki ing atase berpegang teguh bidini kelawan agama. Warasama lan netepaken sapa Abu Bakar asyasata ing kebijakan, asyasata ing kebijakan politik, allati tazama kang bertujuan sapa Abu Bakar ayyasusa ing yen to ngatur sapa Abu Bakar hum ing annas biha kelawan allati.
Nah, di situ juga kemudian ditetapkan nanti pemerintahannya akan berjalan seperti apa. Nah, kalau sudah jelas semuanya, sehingga kelak kemudian hari untuk mengatur masyarakat itu enak. Siapa yang bantu saya di sini, siapa yang bantu saya di sini. Nah, ada yang memberi berita itu lantas kemudian Umar bin Khattab diposisikan sebagai pembantu utama daripada Abu Bakar, khusus menangani masalah hukum. Kemudian Utsman bin Affan menjadi sekretarisnya Abu Bakar, karena tulisannya juga bagus dan juga paling pinter. Dan misalkan lagi menentukan panglima perang siapa, nah, ada panglima perang zaman Nabi tidak ada, semua dikomandani Kanjeng Nabi. Nah, setelahnya Kanjeng Nabi maka kemudian ada pembagian tugas, panglima perangnya Abu Ubaidah. Bahkan kemudian ditetapkan surat menyuratnya itu nanti ada stempelnya juga. Nah, stempelnya menggunakan stempel cincinnya Kanjeng Nabi yang ada tulisannya la ilaha illallah itu, Muhammadur Rasulullah itu. Nah, itu proses terpilihnya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu boleh dikatakan terpilih melalui pemilihan umum langsung dari rakyat, langsung memilih. Ya, mirip-mirip pemilu kalau zaman sekarang. Jadi sudah sama kalau begitu negara kita ketika melakukan pemilihan umum sudah mirip dengan ini, dipilih langsung oleh rakyat. Ad-darsus sadisu, ad-darsu tawikiku pelajaran as-sadisu kang nomor 6. Rupane tasiru jaisi usamata, pemberangkatane tentarane Usamah. Kana ono sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku jahaza wis nyiapaken, iku jahaza wis nyiapaken qabla wafatihi ing dalem sadurunge wafate Kanjeng Nabi, jaisan ing tentara ila Syami maring Syam, biqiyadati Usamah bin Zaidin kelawan panglima Usamah bin Zaid. Wa amara lan perintah sapa Kanjeng Nabi hu ing Usamah ayasira ing yen to berangkat sapa Usamah ila haitsu ing dalem ila haitsu maring endinggon ila haitsu maqtali walidi ing dalem maring endi enggon, ila haitsu maqtali walidihi maring endi enggon terbunuhe wong tuane Usamah. Jadi sebelum Nabi wafat sempat membentuk pasukan yang akan diberangkatkan menuju Syam. Syam sekarang itu ya Damaskus, Suriah dan sekitarnya itu Syam itu. Tapi Nabi keburu sedo. Waktu wufiyalan teman-teman sedo sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla safaril jaisi ing dalem sadurunge budale tentara. Ini jadi tentara sudah dibentuk, panglimanya sudah jelas namanya Usamah bin Zaid. Kemana? Menuju ke Syam. Waktu itu Syam itu tanah Arab yang masih berada dalam cengkeraman penjajahan kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi Timur, Bizantium dijajah. Maunya dibebaskan, dalam arti biar wilayah itu tidak lagi dijajah. Fa'asyara nomor 2, fa'asyara mongko isyarah, fa'asyara mongko aweh isyarah sapa ba'dun setengah sahabat ala Abi Bakrin ing atase Abu Bakar,
Biraddil jaisi kelawan balekaken tentara, biraddil jaisi kelawan balekaken tentara, wa irsalihi lan ngutus jais liqitalil murtadina maring merangi pira-pira wong murtad. Nah, situasinya pemerintahan Abu Bakar saat itu diganggu dengan perpecahan, salah satunya adalah orang-orang yang sama keluar tidak lagi Islam alias murtad. Wis agamane ngalih meneh sebab nabine wis entek ra enek. Wis sedo Nabi Muhammad, wis gak enek nabi keluar. Maunya tentara itu dialihkan, tidak ke Syam tapi dialihkan untuk memerangi orang-orang yang murtad ini. Ya pemberontak lah kalau di Indonesia begitu. Orang yang menentang pemerintahan yang sah. Faqala mongko ngucap sapa Abu Bakar radhiyallahu anhu, wallahi demi Allah la ahullu ora ngudari sapa ingsun, orang ngudari sapa ingsun tidak akan melepas ya liwaan ing gendera akoda kang wis naleni hu ing liwak sapa an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking taate ning ngene Kanjeng Nabi, walaupun wis sedo Kanjeng Nabi, Abu Bakar tetap mengambil keputusan Nabi, yaitu mengirimkan tentara menuju ke Syam. Sekalipun suasana negara kacau gara-gara banyak pemberontakan orang-orang murtad. Jadi sampai Abu Bakar bilang, wallahi demi Allah la ahullu, saya tidak akan pernah melepas liwaan bendera aqadahun nabiyyu yang sudah ditaleni, yang sudah dicencang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 4, fatalabu mongko padha nuntut sapa ba'dun minhu saking Abu Bakar azla Usamata ing nyopot Usamah. Jadi ya sudah, sahabat kemudian usul, ya wes kalau sampean tidak mengalihkan untuk memerangi orang murtad, sudah tentara ini dicopot saja panglimanya, jangan Usamah, ganti yang lain. Alasan mereka apa? Lisi gorisinihi krono cili umure Usamah. Usamah aja cawili ngono kok. Masih muda, usianya masih belasan tahun. Wa tauliyatil jaisi lan ganti pemimpine tentara man ing wong huwa kang utawi man iku asanu luweh tuwa minhu tinimbang Usamah. Ganti yang lebih cakap, secara usia lebih matang dan punya pengalaman. Usamah kecil, tidak ada pengalamannya. 5 faudhiba mongko marah sopo Abu Bakar, waqala lan dawuh sopo Abu Bakar, la a'ziluhu, ora nyepot sopo ingsun hu ing Usamah. Wa qad walla lan teman-teman wis milih hu ing Usamah sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambah diseneni, sing milih Usamah iku lho Kanjeng Nabi dhewe, kok arepe mbok cepat. Saya tidak akan melepas pilihannya Kanjeng Nabi itu. Nomor 6, thumma syayya'anuli mengantar sapa Abu Bakar al jaisa ing tentara binafsihi kelawan awak dhewe Abu Bakar. Pasukan itu disiapkan oleh Abu Bakar, ditoto sama Abu Bakar, diterno pemberangkatannya, dilepas pemberangkatannya sendiri. Wa ausolan paring wasiat sapa Abu Bakar hu ing al jais biwasiyatin kelawan wasiat hakimatin kang bijaksana. Nah, diantar sendiri, sebelum diantar terus kemudian diberi wasiat yang bagus. Itu ditulis di bawah itu wasiatnya, minha qauluhu itu la takhunu, kalian jangan saling berkhianat,
wala taghduru, jangan saling meninggalkan, ya, harus bantu membantu. Wala taghlu, jangan berlebih-lebihan, perang jangan berlebih-lebihan. Lo perang kok gak berlebih-lebihan, maksudnya itu ya terus kalau sudah perang itu kan ya jangan terus kemudian kabeh dibacoi gitu kan, enggak. Kalau orangnya udah nyerah ya sudah, jangan terus rumahnya diobong, ternaknya diobong, sawahnya dirusak, lah itu namanya kan berlebih-lebihan. Terus apa itu namanya, rumah sakit dihancurkan, nah itu namanya berlebih-lebihan. Nah, itu diantara kemauan atau nasihat dari Abu Bakar pada para pasukan yang berangkat. 7. Fasaro mongko budal apa al-jaisu tentara, wa agharalan nyerang sapa al-jais ala ahdafihi ngatasi sasarane al-jais, wasabalan menawan, wa ghanimalan oleh ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang, ya, kudanya, pedangnya, perbekalannya. Waraja'alan bali ilal madinat, waraja'alan bali sapa jes ilal madinati maring Madinah, dhafiran halih wong kang menang pulang ke Madinah dengan menang. Syam berhasil dibebaskan, tentara-tentara Romawi diusir pulang kembali ke negaranya. Fa adkhala mongko nglebokaken sapa apa dhafir, fa adkhala mongko nglebokaken apa dhafir ar-ruba ing rasa wedi, ar-ruba ing rasa wedi fi qulubil murtadina ing dalem pira-pira atine wong kang padha murtad. Efeknya tentara yang dipimpin itu oleh anak kecil masih muda belasan tahun kok menang melawan pasukan hebat Romawi loh, luar biasa. Asal kalian tahu saja, zaman itu negara hebat kuat sembarang kalirnya itu dua, satu Persia, yang kedua Romawi. Wilayah-wilayah Arab Utara itu dijajah oleh orang Romawi, wilayah Arab yang sebelah timur itu dijajah orang Persia. Nah ini orang Arab ini mulai menggeliat mencoba membebaskan tanah-tanah Arab itu dari penjajahan orang-orang itu, dan ternyata menang. Mereka lengkap senjatanya, mereka lengkap perbekalannya, ahli perang, kaya raya, kuat, pasukannya banyak, toh ternyata kalah dengan anak muda yang jadi panglima yang namanya Usamah bin Zaid tadi itu. Orang-orang yang murtad itu akhirnya sebagian ada yang kembali memeluk agama Islam, wedi engko mundak diserang, wah dadi gawe iki engko. Oke, demikian untuk pertemuan pada kali ini. Semoga kita bisa mengambil guna manfaatnya. Nanti akan kita kirimkan bahasa Indonesianya pelajaran hari ini di bawah video berikut ini nanti ya. Terima kasih, sampai ketemu di dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.